saya penasaran dengan istilah pelanggaran berat yang yang diajukan oleh Suriah ya kepada Gus Yahya. Soalnya gini, tidak ada pernyataan langsung resmi pelanggaran beratnya itu seperti apa, seberat apa, dan berat menurut siapa ya. Perspektif berat itu bagaimana? Nah, jadi kajian analisisnya kurang jelas. Ini ada ketidakjelasan ya. Saya kira nih ya, kalau itu beratnya menurut perspektif, atau jangan-jangan melakukan pemakzulan ini karena ada satu hal, dua hal secara emosional, ada hal yang mungkin merasa terganggu daripada orang-orang di atas NU yaitu para Suriah. Kalau itu berarti tidak profesional ya. Contoh ketidakharmonisan hubungan antara Tanfidiyah dan Suriah itu nggak boleh jadi alasan, nggak boleh. Jadi kalau benar-benar itu pelanggaran berat, coba sebutkan beratnya apa dan seperti apa pelanggarannya, bentuk pelanggarannya. Ada yang komen, kamu jangan memperkeruh suasana, Bahlul, bego. Kalau bukan warga NU, kalau bukan orang-orang kita yang menjadi pembahasan ini siapa? Ini kita, bagian kita, saya dosen sejarah peradaban Islam. NU itu bagian daripada subjek peradaban Islam. NU itu bagian daripada nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ini akan menjadi sejarah peradaban Islam. Apa? Adanya sejarah pemakzulan Ketua Tanfidiyah PBNU di tahun 2025. Maka saya pancing para mahasiswa saya untuk mengkaji ini. Siapa yang harus mengkaji ini? Siapa yang harus membincangkan ini? Tukang nasi goreng, contoh, yang baru ngaji 2 hari 3 hari, ya enggak. Orang-orang yang emang kajiannya pendekatan Islamic Studies, ya, pendekatan sejarah peradaban Islam. NU bagian daripada peradaban Islam. Jangan lagi nanya memperkeruh apa? Kita ngasih pendapat. Ibaratnya kan kita berdiskusi, memperkeruh, ya. Enggak paham jenengan KB ya. Kalau enggak kita yang bikin, ibaratnya kan suatu ada pandangan kecil, pandangan besar, ya itu bagian daripada bunga rampainya daripada entitas keberadaan NU ya. Sudah biasa NU ada badai itu karena organisasi besar ya. Tapi kita harus pahami ya. Saya kira gini, kalau itu hanya sebatas pelanggaran contoh ya, hanya sebatas yang bisa kita bisa kita maklumi atau bisa diperbaiki kesalahan itu, saya kira kasih kesempatan lah. Gus Yahya kasih kesempatan. Tapi kalau emang saya aja belum tahu kan ini dalil-dalilnya Suriah itu maksudnya pelanggaran berat tuh ya. Kalau emang benar sangat berat menghancurkan marwah NU, ya tidak ada cara lain gitu ya. Meskipun saya sangat pro dengan Gus Yahya itu, saya pro, termasuk intelektual. Tapi ya kita harus melihat fakta bahwasanya organisatoris itu punya hak dan wewenang. Dan Gus Yahya harus tahu, dia jangan bilang saya tidak dikasih kesempatan, enggak. Jadi posisinya Tanfidiyah itu kalau ada masalah ya yang ngurusnya tuh Suriah. Jadi kalau belajar organisasi, jadi Tanfidiyah itu diawasi langsung oleh Dewan Suriah itu. Jadi nggak usah lagi, saya tidak dikasih kesempatan, bukan, mereka lagi menyusun acaranya nih. Silakan ada momen khusus untuk kamu memberikan bantahan-bantahan. Ya, jadi dibikin kalem aja, santai, tenang baik, tambahin takar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, banyakin sholawat, banyakin cari-cari ziarah nih para ulama, minta nasihat nih para ulama, para habaib tuh. Hati-hati nih, sekarang udah ada virus Imaduddin nih PBNU ya. Hati-hati ya. Virus Imaduddin udah menjalar, anti Ba'alawi. Ya. Saya bilang kan ini boleh dong berprasangka ya. Jangan-jangan kehancuran PBNU ini karena goril adabnya sama zuriyah Nabi ya. Contoh, ini jangan-jangan, ini kan bukan berarti yakin. Jangan-jangan apa yang terjadi di pecahnya PBNU ini karena goilil adabnya terhadap zuriyah Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Wal itrati ahlul baiti, jagalah Al-Quran dan itrah
keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan anti zuriyah Nabi. Kita aswaja Sunni yang Sufi, bukan Wahabi yang mereka nggak seneng Ahlul Bait. Mereka dari dulu juga iri terhadap zuriyah Nabi, itu orang-orang Wahabi itu yang sekarang. Maka orang NU jangan sampai kena virusnya Imaduddin ini, bahaya. Apalagi wakwoknya Gus Abbas. Gak jelas ngomong, teriak-teriak, dalil nggak ada, hujah kurang, ilmu biasa aja. Ya Allah, ada orang kayak gitu ya. Bawa-bawa Cirebon, bawa-bawa keturunan Wali Songo, keturunan Sunan Gunung Jati. Ini saya lagi ada di Gria Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya orang sini ya. Saya orang sini. Tahu persis bagaimana track record Abbas Buntet ya. Oke, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.